Halo Sobat Faperta dimanapun berada, selamat datang kembali di Sapa Faperta. Perkenalkan saya Ani Widya Stuti yang akan menemani Sobat Faperta semuanya dalam program Sapa Faperta episode ini. Pada episode kali ini kita akan mengenal lebih dekat salah satu departemen yang ada di Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, yaitu Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan. Pada kesempatan kali ini saya sudah bersama narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Trijoko, SP.MSc, PhD. Beliau adalah Ketua Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Kita sapa dulu narasumber kita hari ini. Selamat pagi Pak Trijoko. Selamat pagi Pani. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Ini ya, sangat bersemangat kayaknya hari ini ya. Karena kita akan bertemu dengan Sobat Faperta yang sudah menunggu bersama kita di sini. Ya. Halo Sobat Faperta. Terima kasih kehadirannya Pak Trijoko di sini, dan Sobat Faperta semuanya pasti sudah sangat penasaran dengan informasi-informasi yang akan disampaikan oleh Pak Trijoko. Bapak, kami ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu tentang tentu saja terkait dengan program studi yang ada di Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan ini. Bisa diceritakan prodinya itu apa saja Pak? Ya, terima kasih Bu Ani. Jadi kita Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan itu membawahi satu program studi S1 dan 2 program studi magister. Untuk S1 kita memiliki prodi proteksi tanaman yang saat ini alhamdulillah sudah akreditasinya internasional, akreditasi ASIIN dari Eropa. Eropa ya. Kemudian untuk magister kita juga punya 2 program studi. Yang pertama program studi magister fitopatologi, kemudian yang kedua adalah program studi magister hama tanaman. Ilmu hama tanaman. Ya, jadi Sobat Faperta tadi ada satu program studi S1 proteksi tanaman ya Pak ya. Betul. Kemudian S2 fitopatologi dan ilmu hama tanaman. Sedikit Pak biar di-spill, mungkin Sobat Faperta pengen tahu kalau yang diproteksi itu yang dipelajari apa, di fitopatologi apa, ilmu hama apa. Ya, jadi kalau yang untuk proteksi itu kita mempelajari tentang baik itu hama maupun penyakit, dan itu kita lebih general. Oke, level undergraduate. Betul, ya Pak ya? Level undergraduate. Kemudian untuk fitopatologi itu spesifik pada ilmu penyakit tumbuhan. Ilmu penyakit tumbuhan. Ya, menarik nih, ilmu penyakit tumbuhan. Ya. Yang ilmu hama tanaman? Ya, jadi untuk ilmu hama tanaman ini kita spesifik mempelajari tentang hama, baik itu vertebrata maupun invertebrata. Jadi untuk invertebrata itu fokusnya pada hama-hama serangga. Hama serangga. Sedangkan vertebrata itu mungkin kita tahu ya, tikus. Oh, tikus itu ya dipelajari juga ya betul, Pak ya. Betul, ya. Di prodi magister ilmu hama. Oh, demikian Sobat Faperta. Jadi kalau Sobat Faperta nih ya masih duduk di bangku SMU begitu, kalau pengen mempelajari tentang apa yang mengganggu tanaman, baik hama maupun penyakit begitu, dapat masuk di prodi proteksi tanaman. Ya Pak ya. Ya, satu lagi untuk yang S2 ini kita juga sudah terakreditasi secara nasional. Akreditasinya A. Akreditasinya Dan sekarang A. kita sedang mempersiapkan untuk menuju akreditasi internasional. Wah, 2 program studi tersebut. Wah, luar biasa. Jadi kita juga akan bisa menerima mahasiswa dari internasional juga ya Pak ya? Betul. Itu memang tujuan dari akreditasi internasional ini. Artinya kurikulum dan proses pembelajaran kita itu sudah sesuai dengan standar internasional. Wah, luar biasa. Ini Sobat Faperta yang sekarang lagi kuliah nih ya di Fakultas Pertanian yang tertarik mendalami ilmu penyakit tumbuhan dan ilmu hama tanaman, jangan ragu untuk menghubungi tim di Departemen Hama Penyakit Tumbuhan ya untuk bertanya lebih lanjut. Baik, pertanyaan selanjutnya ya Pak. Nah, karena akreditasinya tadi kan internasional ya. Nah, bisa diceritakan nih ke Sobat Faperta tentang fasilitas yang dimiliki laboratoriumnya, seperti apa sih Pak? Alat-alatnya begitu, silakan Pak. Ya, kita untuk laboratorium kita setiap tahun Departemen menganggarkan RKAT sekitar 300 juta untuk pembelian alat baru dan juga untuk perawatan.
Wah. Ya. Selain itu juga kita punya DigiLab yang baru kita apa itu Pak DigiLab? Jadi DigiLab ini adalah digital library. Digital library. Yang nanti mahasiswa S1, S2 dan S3 juga bisa untuk mengikuti mencari literatur dan sebagainya di ruang tersebut. Oke, dan sudah dalam ini ya digital ya. Betul. Ya. Wah, luar biasa. Jadi jangan ragu, fasilitas laboratoriumnya sudah dilengkapi alat-alat modern. Kalau penelitian dalam topik apapun itu di bidang ilmu penyakit tumbuhan, hama tanaman sudah terwadahi ya Pak ya. Betul. Ya. Berkaitan dengan riset Pak, karena universitas kan pasti harus melakukan riset ya Pak ya. Betul. Nah, ini riset unggulan di Departemen HPT apa saja Pak? Ya, sebetulnya kita memiliki banyak riset ya yang dikerjakan oleh staf-staf dosen kita ya. Tapi mungkin ada beberapa hal yang bisa kami sebutkan, misalnya terkait dengan riset resistensi atau ketahanan hama terhadap pestisida begitu ya. Jadi ini juga ada kaitannya dengan global warming, climate change yang ini sangat berpengaruh terhadap kelimpahan dari hama. Nah ini kita mempelajari itu juga ya. Kemudian ada beberapa riset lain ya, misalnya tentang manajemen soil-borne. Yang itu soil-borne ini terbawa tanah ya, berarti patogen penyebab penyakit yang terbawa tanah ya Pak ya. Dan ini kita kerjasama dengan yang saya disebutkan Asyar ya. Asyar. Oke, dan pasti juga masing-masing dosen itu punya riset masing-masing ya Pak ya untuk pengembangan keilmuannya ya Pak ya. Dan ini penelitian ini juga nanti bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk kepentingan skripsi atau tesis atau disertasi. Dan untuk Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan, masing-masing dosen punya riset yang bisa dipakai untuk membackup studi dari mahasiswa tersebut, sehingga mahasiswa sudah tidak perlu memikirkan biaya penelitiannya karena itu sudah di-cover dalam proyek dosen. Wah, luar biasa, berarti dosennya juga ini ya aktif untuk berkompetisi ya mendapatkan hibah penelitian ya Pak ya untuk bisa menjalankan penelitian dan mensupport, membackup mahasiswa-mahasiswa ya. Wah, luar biasa. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya tentang kegiatan pembelajaran nih ya Sobat Faperta, kalau pernah dengar tentang MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, pernah dengar nggak? Mungkin sudah terbiasa dengar dengan pembelajaran kampus merdeka gitu ya. Jadi mahasiswa punya kesempatan untuk juga belajar tidak hanya di program studi yang saat ini mereka masuki begitu. Nah, bagaimana kalau di prodi proteksi tanaman berarti ya Pak ya? Betul. Ya, kegiatan MBKM yang sudah berjalan. Ya, jadi untuk MBKM ini memang programnya undergraduate ya untuk saat program sarjana. Ini mahasiswa kita beri kesempatan untuk magang dan itu disetarakan dengan 20 SKS 20 di SKS. Mitra ya. Mitra itu bisa di perusahaan maupun instansi yang terkait dengan hama dan penyakit ya. Misalnya di karantina pertanian atau di perusahaan ya Pak ya. Wah, berarti ini ya punya relasi yang sangat kuat, networking yang sangat kuat ya Pak antara Departemen HPT Fakultas Pertanian UGM dengan banyak institusi begitu ya. Betul. Ini bisa dicontohkan Pak, berrelasi dengan mana saja, mungkin ada perguruan tinggi industri atau institusi baik di dalam maupun di luar negeri. Ya, yang pertama kita menjalin kerjasama dengan alumni tentunya ya. Jadi beberapa alumni yang kerja di atau sudah berkarir cukup lama di industri, di perusahaan atau di instansi pemerintah seperti karantina. Kemudian kita juga melakukan kerjasama kunjungan ke sana untuk menjalin kerjasama. Dan selama ini kita alhamdulillah ada ya lebih dari 10 mitra yang bisa menjadi tempat untuk anak-anak kita magang di sana. Oke, kalau yang relasi yang selain magang Pak, misalnya untuk penelitian begitu, bisa dicontohkan mungkin Pak? Ya, bisa. Jadi beberapa perusahaan seperti Great Giant Fruit ya yang ada di Lampung itu membidangi tentang nanas dan juga pisang dan buah-buah yang lain. Itu beberapa mahasiswa kita juga cukup banyak yang
magang di sana dan juga sekaligus melakukan penelitian. Penelitian. Ya, kalau yang hubungannya dengan penelitian dosen ini saya selalu update kalau di Departemen HPT itu dosennya keren-keren gitu Pak. Mungkin bisa diceritakan untuk kolaborasi penelitian biasanya dengan mana saja Pak? Ya, jadi karena tadi saya sampaikan bahwa untuk kita sudah akreditasi internasional ya, itu ternyata kita memang di backup oleh dosen-dosen yang sangat mumpuni untuk kerjasama internasional. Beberapa memiliki riset yang kerjasama dengan lembaga internasional seperti ASIAR misalnya. ASIAR itu di Australia ya? Australia, betul. Oke, ASIAR Australia, Sobat Faperta. Kemudian juga ada kerjasama dengan perguruan tinggi di Jepang misalnya. Kemudian ada dana yang bisa dikerjakan bersama untuk muaranya untuk kepentingan mahasiswa juga sebenarnya. Oke, ya jadi ada banyak kerjasama ya, tidak hanya dengan industri atau institusi yang di level nasional, tetapi juga yang internasional ya. Betul, Pak ya. Wah, luar biasa. Oke, nah pasti nih ya Sobat Faperta pengen tahu kalau masuk ke misalnya nih Pak ke S1 proteksi tanaman, itu prospek alumninya seperti apa Pak? Ya, selama ini alumni kita terserap di banyak instansi ya, baik itu di pemerintah maupun di swasta ya. Kalau di pemerintah ini yang cukup banyak misalnya di karantina pertanian ya. Itu hampir semua UPT karantina itu ada alumni kita ya. Kemudian untuk di perusahaan ya, misalnya perusahaan kimia ya, atau juga di perusahaan sawit ya, itu banyak sekali alumni perkebunan gitu ya Pak ya, dan juga perusahaan-perusahaan multinasional begitu ya. Atau di NGO juga ada. NGO juga ada ya Pak ya. Yang terkait dengan pertanian organik misalnya. Oh begitu, oke. Kalau yang tadi Pak S2 fitopatologi, S2 ilmu hama tanaman begitu, ini mungkin banyak yang apakah kemudian melanjutkan S3 atau prospek alumni yang paling banyak itu di mana Pak? Jadi kalau untuk magister ini ada beberapa tipe. Yang pertama mereka sudah bekerja, kemudian kuliah lagi untuk upgrading begitu ya. Tapi ada juga yang fresh graduate dan selama ini sekarang ya cenderung banyak yang dari fresh graduate. Bahkan ada yang kita punya program fast track. Oh fast track, apa itu Pak? Nah jadi program fast track itu adalah program mereka pada semester 7 dan 8 itu juga sekaligus mengambil mata kuliah di semester 1 dan semester 2 S2. Jadi 1 tahun bisa menyelesaikan semester 7, 8 S1 dan semester 1 dan 2 magister. Oke, paralel begitu ya. Jadi S1 dan S2 jalan bareng gitu ya. Betul ya. Wah, luar biasa. Sehingga nanti dalam kurun waktu 5 tahun mahasiswa bisa menyelesaikan S1 dan S2-nya. Wow, ini keren banget ini. Ya, Sobat Faperta, ini informasi yang sangat menarik ya, bahwa nanti Sobat Faperta yang mungkin sekarang masih duduk di bangku SMU, kalau masuk di Prodi S1 Proteksi Tanaman di UGM, bisa mengikuti program fast track ini, begitu ya Pak ya. Terus nanti tadi yang kuliah paralel S1 dan S2, dan dalam tempo 5 tahun itu bisa mendapatkan gelar S1 dan S2. Ya, dicatat ya. Wah, terima kasih Pak informasi-informasinya. Nah, kemudian, kalau kegiatan-kegiatan mahasiswa gitu, itu diwadahi, apakah ada wadah untuk kegiatan-kegiatan mahasiswa Pak? Kan anak-anak muda kan pengen juga punya mengekspresikan apa yang menjadi hobinya, atau juga mempelajari lebih jauh tentang keilmuannya, begitu Pak? Ya, jadi untuk mahasiswa S1 kita punya HMJ ya, Himpunan Mahasiswa. Jurusan ya, sekarang HMD mungkin ya, Himpunan Mahasiswa Departemen. Ya, yang itu mewadahi berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler yang tentu bisa terkait langsung dengan studinya atau tidak ya. Jadi beberapa kegiatan misalnya podcast ya. Oh podcast, ya, mereka juga membuat podcast ya. Nah, menarik nih. Dan beberapa prestasi mahasiswa, diantaranya mahasiswa kita juga ada yang bisa lolos PIMNAS loh. Oh, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional ya. Ya betul. Wah, luar biasa. Jadi dari sisi keilmuan juga terasa, dari sisi mungkin pengembangan diri ya, self development juga terasa ya Pak ya. Betul. Dan itu sangat diperhatikan oleh departemen ya. Iya, kita juga menganggarkan RKT kita untuk kegiatan mahasiswa, juga untuk
bahasa Inggris ya. Jadi kita punya English Conversation Club ya. Kita punya itu dan kita support misalnya untuk tes TOEFL ya. Dan salah satu syarat untuk masuk S2 fast track itu kan salah satunya adalah punya sertifikat TOEFL yang memadai juga nilai TPA-nya cukup gitu ya. Kalau TPA 450 ya. 450 ya. Itu kita support dari departemen, jadi pembiayaannya kita bantu ya. Wah, nah ini banyak informasi menarik ya dari Pak Trijoko untuk kita semua, luar biasa. Ya, satu lagi nih Pak, kalau bicara tentang keunggulan atau kekhasan dari prodi-prodi yang ada di Departemen HPT Pak, mungkin bisa disampaikan ke Sobat Faperta. Ya, jadi kalau kita melihat proteksi tanaman, mungkin bisa melihat ke ini ya, fakultas kedokteran. Ya, kalau di manusia ada fakultas kedokteran ya, kalau di kita proteksi tanaman. Jadi kita banyak bergerak dalam kesehatan tanaman. Kesehatan tanaman ya Pak ya. Karena kesehatan tanaman juga ada pengaruhnya juga ke kesehatan manusia loh. Oh iya ya, jelas ya. Ya, kalau kita mengkonsumsi makanan yang sehat, kita juga akan menjadi sehat. Betul, ya Pak ya. Ya. Atau misalnya kalau kita tidak tahu ya, makanan yang banyak mengandung residu pestisida, itu kan juga banyak dampaknya terhadap kesehatan manusia. Atau juga misalnya tanaman yang terkontaminasi oleh mikotoksin, itu juga akan berpengaruh terhadap kesehatan hewan juga ke manusia. Ya. Nah, ini jadi kita melihat secara holistik begitu. Oke, dan itu dipelajari di prodi-prodi yang ada di Departemen HPT ini ya Pak. Wah, luar biasa. Wah, terima kasih Pak Trijoko atas informasi-informasinya yang sangat bermanfaat dan sangat menarik ya. Tadi Sobat Faperta sudah dengar sendiri gitu, dan juga terima kasih kepada seluruh Sobat Faperta yang sudah menyimak Sapa Faperta episode kali ini dari awal hingga akhir. Jika Sobat Faperta suka video ini, tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan info-info menarik lainnya. Sebelum kita pamit, kami mengaturkan terima kasih Pak Trijoko atas kehadirannya bersama kita di sini bersama Sobat Faperta. Terima kasih juga Bu Ani. Ya. Oke, Sobat Faperta, jangan lupa bagikan video ini sebanyak-banyaknya kepada Sobat Faperta lainnya ataupun siapapun yang menginginkan informasi tentang Departemen Hama Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian UGM. Jangan lupa buat nonton episode podcast selanjutnya. Sampai jumpa.